Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir dari metodologi penelitian, yaitu dengan judul Pengaruh Intensitas Aset Biologis, Profitabilitas, dan KAP terhadap pengungkapan aset biologis. Studi pada perusahaan di sektor agrikultur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2022. Berikutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang permasalahan. Badan Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan sektor pertanian mencapai 2,25% selama tahun 2022 dan melanjutkan tren kenaikan. Kendati demikian, laju pertumbuhan itu masih belum melampaui level pertumbuhan pra-pandemi. Pertanian selama tahun 2022 menempati posisi ketiga penyumbang produk domestik bruto atau PDB di Indonesia sebesar 12,4%. Samping itu, struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tidak berubah secara signifikan selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Lapangan usaha pertanian secara luas, termasuk kehutanan dan perikanan, menduduki peringkat kedua dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 13,22 terhadap PDB Indonesia. Di samping itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah menyetujui PSAK 69 agrikultur yang mulai efektif diterapkan oleh semua perusahaan agrikultur pada 1 Januari tahun 2018. PSAK 69 mengadopsi sepenuhnya IAS 41 agrikultur dari International Accounting Standard yang memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi untuk aset biologis di sektor agrikultur, termasuk pengungkapan, penyajian, pengukuran, dan pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan harus mencakup pengungkapan yang signifikan guna menyampaikan informasi yang relevan. Dan juga secara umum, pengungkapan yang telah dilakukan oleh perusahaan agrikultur sedikit berbeda dengan industri lainnya. Dikarenakan perusahaan agrikultur memiliki aset utama berupa aset biologis. Menurut penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 69 agrikultur, aset biologis dalam konteks ini merujuk pada tanaman atau hewan hidup. Aset ini dapat mengalami transformasi biologis yang dimulai dari proses pertumbuhan, degenerasi, prokreasi, dan produksi, yang menyebabkan perubahan kualitatif dan kuantitatif pada tanaman ataupun hewan hidup tersebut. Perbedaan ini terus mendorong perubahan agrikultur untuk melakukan pengungkapan mengenai aset biologis yang mereka miliki. Pengungkapan aset biologis ini berguna untuk menginformasikan nilai aset biologis secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan aliran manfaat ekonomis bagi perusahaan kepada pemangku kepentingan. Sini dikutip dari Kusuma Dewi tahun 2018. Samping itu, intensitas aset biologis yang juga dikenal sebagai biological asset intensity mengacu pada perbandingan investasi perusahaan terhadap kepemilikan aset biologis dan perkiraan kas yang akan diterima jika aset tersebut dijual. Sebagaimana dijelaskan oleh Yurniawati pada penelitiannya tahun 2018, jika perusahaan mengalokasikan sebagian besar modalnya untuk berinvestasi dalam aset biologis, maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih rinci mengenai aset biologis yang dimilikinya. Semakin signifikan, penting atau material aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan, semakin penting mengungkapkan informasi mengenai aset biologis tersebut. Dari demikian, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan pengungkapan aset biologis yang lebih detail dan transparan. Hal ini dikarenakan profitabilitas yang tinggi dan meningkatkan kepercayaan dan citra perusahaan di mata pemangku kepentingan, termasuk investor. Namun, sebaliknya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah dapat mengindikasikan kinerja keuangan yang buruk, dan hal ini dapat dipengaruhi oleh keputusan perusahaan untuk melakukan pengungkapan aset biologis yang lebih terbatas. Perusahaan mungkin cenderung membatasi pengungkapan aset biologis jika mereka menghadapi kesulitan keuangan atau ketidakpastian. Samping itu, KAP juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan perusahaan secara profesional sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kualitas pengungkapan aset biologis dapat dipengaruhi oleh kompetensi, etika, dan pengetahuan
oleh KAP dalam menginterpretasikan dan menetapkan standar akuntansi yang relevan, yang memiliki reputasi baik dan dihormati dapat memberikan dorongan tambahan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ideologis yang lebih transparan dan relevan. Reputasi positif KAP dalam memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa informasi yang disampaikan oleh perusahaan akurat dan dapat dipercaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, terdapat perbedaan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya akan pengaruh intensitas aset biologis dan firm size terhadap pengungkapan aset biologis perusahaan. Kedua, semakin besar intensitas aset biologis ataupun modal berpengaruh signifikan terhadap upaya perusahaan untuk menghindari pajak. Ketiga, belum ada kepastian terkait apakah intensitas aset biologis yang tinggi mempengaruhi pengungkapan aset biologis. Berikutnya yaitu ada batasan masalah. Terdapat banyak hal-hal yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur, sehingga penulis membatasi ruang lingkup penelitian batasan tersebut yaitu intensitas aset biologis dan ukuran perusahaan. Objek penelitian yang digunakan meliputi laporan keuangan perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan peneliti menggunakan data sekunder yang disediakan dalam laporan keuangan perusahaan. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh intensitas biologis terhadap pengungkapan biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Ketiga, bagaimana pengaruh jenis KAP terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Berikutnya yaitu tujuan dan manfaat. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis implikasi intensitas aset biologis, profitabilitas, dan KAP terhadap pengungkapan aset biologis pada sektor agrikultur di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk manfaat, yang pertama ini ada manfaat teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan yang mendukung teori yang ada dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kedua, untuk menjadi bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya. Sedangkan untuk manfaat praktis, yaitu yang pertama, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi untuk pertimbangan dalam memperhatikan pengungkapan aset biologis pada perusahaan. Kedua, bagi akademisi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan yang terkait dengan pengaruh intensitas biologis, profitabilitas, dan jenis KAP perusahaan terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, yaitu manfaat bagi pembaca. Diharapkan agar memiliki manfaat untuk meningkatkan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perusahaan agrikultur dalam mengungkapkan aset biologis. Berikutnya yaitu bab 2. Sini kita akan membahas terkait dengan landasan teori. Oke, untuk grand teori, di sini penulis memuat 3 grand teori, yaitu pertama agensi teori, kedua signaling teori, dan ketiga berikutnya yaitu stakeholder teori dan signaling teori. Untuk agensi teori, yaitu terkait dengan asimetri informasi yang dapat teratasi jika manajemen menyajikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, agar informasi tersebut dapat berguna bagi investor yang diperlukan pengungkapan pada laporan keuangan. Samping itu, agensi teori yaitu ditemukan oleh Jensen dan Making pada tahun 1976 adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dalam hal ini yaitu pemberi wewenang dan agen atau manajer atau pegawai. Hubungan kontraktual ini menghasilkan masalah agensi yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Meskipun prinsipal memberikan wewenang kepada agen, namun prinsipal tidak dapat mengawasi kinerja agen setiap saat. Oleh karena itu,
Ungkapan yang luas akan memberikan kemudahan bagi para pemakai laporan keuangan untuk memahami serta membandingkan informasi yang disajikan, sehingga mengurangi asimetri yang terjadi. Teori kedua yaitu dengan signaling theory. Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan menggunakan tanda-tanda atau sinyal yang dapat diamati oleh pemangku kepentingan sebagai cara untuk mengungkapkan informasi yang sulit diakses oleh secara langsung. Sinyal tersebut berisi tentang informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam merealisasikan keinginan pemilik. Setiap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat merubah investor dalam menilai ataupun kreditor dalam menilai terhadap perusahaan. Karena dapat menjadi sinyal positif atau negatif bagi mereka. Berikutnya yaitu untuk stakeholder theory. Teori stakeholder yaitu teori yang menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan manfaat kepada stakeholder, bukan hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri. Stakeholder ini menyoroti pentingnya pertimbangan, kepentingan, dan berbagai harapan dari pihak yang terlibat, seperti karyawan, konsumen, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan lainnya. Hal ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan organisasi. Meskipun begitu, keberlanjutan sebuah perusahaan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh semua pemangku kepentingan yang ada pada perusahaan. Dan manajemen akan berupaya memperoleh dukungan dan kepercayaan dari setiap pemangku kepentingan dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan oleh mereka untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dipahami dengan benar dan tidak disalahartikan. Pengungkapan informasi pada laporan tahunan sangat penting, yaitu untuk memudahkan perusahaan menarik investor dan meyakinkan kreditor untuk meningkatkan pendanaan mereka dalam perusahaan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang applied theory. Di sini ada 5 applied theory, yaitu pertama tentang pengungkapan, kedua tentang profitabilitas, ketiga tentang aspek biologis, keempat BAP, dan kelima biological asset intensity. Yang pertama yaitu pengungkapan. Pengungkapan dapat didefinisikan sebagai penyediaan informasi yang relevan, material, dan memadai kepada pemangku kepentingan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan yang internasional, informasional, dan rasional sesuai dengan informasi yang ada. Pengungkapan juga dapat dianggap sebagai upaya perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi tentang kinerja keuangan ataupun risiko operasi dan praktik bisnis yang relevan kepada pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, pemasok, dan masyarakat luas. Perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih besar daripada yang diharuskan jika mereka meyakini bahwa tindakan tersebut akan mengurangi biaya modal atau mereka ingin tetap bersaing dalam praktik pengungkapan yang kompetitif. Namun, sebaliknya, jika perusahaan akan mengurangi pengungkapan informasi, mereka khawatir bahwa hal itu akan mengungkapkan rahasia kepada pesaing atau menyoroti aspek negatif perusahaan. Berikutnya yaitu aset biologis. Menurut BSK 69, yaitu tentang penyajian laporan keuangan dalam konteks aset biologis. Aset biologis didefinisikan sebagai hewan hidup atau tanaman hidup yang dipelihara oleh perusahaan untuk keperluan produksi atau penyediaan produk-produk dari aset tersebut. Aset biologis memiliki atribut yang berbeda dari aset lainnya karena melibatkan proses transformasi biologis, yaitu mencakup pertumbuhan, degenerasi, reproduksi, dan atau produksi produk pertanian. Hal ini membuat aset biologis memiliki karakteristik yang berbeda karena hal ini terkait dengan organisme hidup dan melibatkan perubahan yang melekat dalam proses biologis. Mengutip dari PSK 69 mengenai agrikultur, perusahaan sektor pertanian memiliki 2 kategori dalam mengklasifikasikan aset biologis yang dimiliki, yaitu aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif. Aset biologis yang dapat dikonsumsi merujuk pada aset yang dipanen atau dijual sebagai produk pertanian atau hewan ternak yang dijual atau pohon yang ditanam untuk menghasilkan kayu. Di sisi lain, aset biologis produktif merujuk pada aset biologis yang tidak dijual sebagai produk pertanian, melainkan
dimiliki untuk menghasilkan produk pertanian. Contohnya hewan ternak yang digunakan untuk menghasilkan susu atau tanaman yang menghasilkan buah. Berikutnya yaitu tentang biological asset intensity. Di sini dapat didefinisikan sebagai proporsi atau presentasi dari total aset perusahaan yang terdiri dari aset biologis. Pengukuran ini memperhitungkan nilai dan kontribusi aset biologis dalam konteks aktivitas perusahaan seperti pertanian, perkebunan, atau peternakan, dan dapat memberikan pemahaman tentang seberapa penting aset biologis dalam struktur aset perusahaan. Biological aset intensitas aset biologis juga dapat digambarkan sebagai ekspektasi kas yang diterima jika aset tersebut dijual. Perusahaan di sektor pertanian yang memiliki aset biologis sebagai aset utama memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tentang aset biologis mereka. Pengungkapan ini memberikan manfaat bagi mereka, para pemangku kepentingan ataupun stakeholder, dalam mengetahui sejauh mana perusahaan menginvestasikan sumber daya dalam aset biologis yang dimiliki. Berikutnya yaitu ada profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan untuk perusahaan untuk menghasilkan laba yang memadai dalam hubungannya dengan investasi dan sumber daya yang digunakan untuk mencerminkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yang lebih dari biaya yang dikeluarkan. Dengan profitabilitas yang tinggi pada perusahaan dapat memperkuat kebutuhan untuk melakukan pengungkapan aset biologis yang lebih baik. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang signifikan cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk menyampaikan informasi yang relevan dan transparan kepada stakeholders, termasuk mengenai aset biologis yang dimiliki. Mengutip dari Bassionary et al. Tahun 2019. Berikutnya yaitu KAP. KAP merupakan singkatan dari Kantor Akuntan Publik. KAP sendiri merujuk kepada perusahaan atau firma yang menyediakan layanan jasa akuntansi, audit, atau konsultasi kepada klien-klien mereka. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau PMK nomor 17 garis miring PMK titik 01 garis miring 2018 memberikan definisi KAP, yaitu sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa akuntansi, audit, dan konsultasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan profesi akuntan publik. Untuk dapat beroperasi di Indonesia, keempat KAP yaitu The Big Four bekerja sama dan atau berafiliasi dengan KAP di Indonesia, yaitu dan KAP Big Four dinilai dapat mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik, mengutip dari Zandi et al. Tahun 2021. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang peneliti terdahulu dari judul penelitian ini. Yang pertama, ada penelitian dari Kurnia Hayati dan Venetia Syarli tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Biological Asset Intensity, Growth, Leverage, dan tingkat internasional terhadap pengungkapan biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2018. Hasilnya yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut. Secara parsial, biological asset intensity yang diukur berdasarkan rasio aset biologis terhadap total aset yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan aset biologis. Sedangkan growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan aset biologis. Dan leverage yang diukur berdasarkan rasio hutang terhadap aset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan aset biologis. Dan terakhir, tingkat internasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan aset biologis. Berikutnya ada penelitian dari Gustria dan Sabrina tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Ukuran Perusahaan dan Jenis KAP terhadap Pengungkapan Aset Biologis. Hasilnya yaitu memperoleh bahwa berdasarkan temuan penelitian, profitabilitas yang diambil berdasarkan kinerja return on asset atau ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan aset biologis. Ukuran perusahaan yang berdasarkan algoritma natural total aset
juga tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan aset biologis. Namun, jenis KAP ataupun kantor akuntan publik memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan aset biologis perusahaan. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP ataupun Big Four di Indonesia cenderung melakukan pengungkapan aset biologis yang lebih luas dalam laporan keuangannya. Berikutnya, penelitian dengan judul pengaruh biological asset intensity, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, jenis KAP, profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai tahun 2017 oleh Sari dan Indriani tahun 2019. Hasilnya yaitu berdasarkan sampel dari seluruh perusahaan yang diuji menggunakan menunjukkan jika hasil regresi menunjukkan bahwa biological asset intensity, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, jenis KAP, profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh itu terhadap pengungkapan aset biologis. Berikutnya, penelitian dilakukan oleh T. Halim tahun 2022 yang berjudul pengaruh intensitas aset biologis, quality audit, dan firm size terhadap pengungkapan aset biologis. Hasilnya yaitu misalkan hasil pengujian ditemukan bahwa intensitas aset biologis dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. Dalam kata lain, semakin besar intensitas aset biologis dan ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan aset biologis yang dilakukan oleh perusahaan. Namun sebaliknya, kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan aset biologis pada sektor agrikultur selama periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Berikutnya penelitian oleh Teriski tahun 2019 dengan judul dampak ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis. Hasilnya yaitu ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2015 sampai tahun 2018. Namun, konsentrasi kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tersebut. Selain itu, terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dan pengungkapan aset biologis pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tersebut. Berikutnya di sini ada kerangka pemikiran ataupun hipotesis. Di sini peneliti mengambil variabel independen yaitu biological asset intensity, firm size, dan KAP. Dengan variabel independennya yaitu pengungkapan aset biologis. Hipotesis yang pertama yaitu intensitas aset biologis berpengaruh langsung terhadap pengungkapan aset biologis perusahaan. H2, profitabilitas berpengaruh langsung positif terhadap pengungkapan aset biologis perusahaan. H3, jenis KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang bab 3, metodologi penelitian. Oke, untuk fase 1, di sini peneliti menyelidiki bahwasanya menurut stakeholder, perusahaan diharapkan untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang memiliki kepentingan, bukan hanya berfokus pada keuntungan sendiri. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari semua kepentingan, manajemen perusahaan akan berupaya menyediakan informasi yang relevan bagi mereka. Mengutip dari Alfiani tahun 2019, pengungkapan informasi mengenai tingkat intensitas biologis akan membantu pemangku kepentingan dalam memahami informasi investasi perusahaan pada aset biologis yang dimiliki. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Gonçalves dan Lopez tahun 2014 mengenai praktek pengungkapan akuntansi perusahaan agrikultur berdasarkan International Accounting Standard atau IAS 41
Agrikultur menyimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas aset biologis yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan yang lebih intensif mengenai aset biologis. Temuan ini didukung oleh penelitian Salahuddin et al. Tahun 2018 yang mengamati perusahaan agrikultur di Malaysia. Mereka menemukan bahwasannya tingkat intensitas aset biologis yang tinggi mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan informasi mengenai aset biologis, sehingga memberikan informasi kepada para stakeholders kepentingan tentang proporsi investasi perusahaan pada aset biologis. Penelitian Yornawati et al. Tahun 2018 pada perusahaan agrikultur di Indonesia juga menunjukkan temuan yang serupa, yaitu intensitas aset biologis memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. Oleh karenanya, peneliti di sini memberikan hipotesis yang pertama, yaitu intensitas aset biologis berpengaruh langsung terhadap pengungkapan aset biologis perusahaan. Berikutnya, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan aset biologis. Dalam teori stakeholders, mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui setiap informasi dari aktivitas yang ada di perusahaan. Mengutip dari Degan tahun 2004. Menurut teori tersebut, tingkat profitabilitas perusahaan mempengaruhi pengungkapan informasi, di mana semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, maka semakin banyak informasi yang diharapkan untuk diungkapkan. Menurut hasil penelitian Wang Jishu, Ye, dan Zhang L. tahun 2019, yang menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela aset biologis pada perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya terdapat pengaruh positif signifikan antara profitabilitas dan pengungkapan sukarela aset biologis. Penelitian ini memberikan dukungan empiris yang mendukung hipotesis bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih aktif dalam pengungkapan informasi terkait aset biologis mereka. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah sebagai berikut, yaitu H2, profitabilitas berpengaruh langsung positif terhadap pengungkapan aset biologis perusahaan. Berikutnya yang ketiga, pengaruh KP terhadap pengungkapan aset biologis. Salah satu strategi untuk mengurangi biaya agensi adalah melalui kegiatan audit. Mengutip dari Jensen dan Meeting tahun 1979. Melakukan proses audit merupakan adalah cara untuk mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan kredibilitas pengungkapan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan secara paralel. Manajer akan lebih percaya untuk mengungkapkan informasi lebih banyak jika audit dilakukan oleh kantor akuntan yang besar, terkenal, dan memiliki reputasi yang baik. Mengutip dari Widowati 2011. Setiap kantor akuntan publik atau KP memiliki standar pengungkapan aset yang berbeda, sehingga pengungkapan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan juga dapat bervariasi. Auditor yang berasal dari akuntan publik Big Four dianggap memiliki tingkat pengungkapan informasi yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan auditor yang berasal dari kantor akuntan publik non-Big Four. Ini disebabkan oleh reputasi dan skala operasi yang lebih besar dari KP Big Four, yang memungkinkan mereka untuk memiliki sumber daya yang lebih banyak dalam melakukan audit. Selain itu, auditor juga dari Big Four memiliki akses untuk yang lebih luas yang ke sumber daya dan praktik terbaik yang berkaitan dengan pengungkapan informasi. Akibatnya, perusahaan yang diaudit dengan Big Four akan memperoleh tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dalam laporan keuangannya. Samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfiani et al. 2019 dan Gustria et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwasannya terdapat hubungan antara kepatuhan pengungkapan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big Four. Misalkan orang tersebut, hipotesis ketiga yang diuji dalam ini yaitu H3, jenis KAP berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada objek penelitian. Objek atau populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2022. Untuk jenis data, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data kuantitatif dari laporan keuangan perusahaan pada laporan keuangan tahunan di perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2022. Berikutnya, untuk teknik pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Kriteria-kriteria yang penelitian tentukan dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu yang pertama, perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2022 yang laporan keuangan tahunannya annual report dipublikasikan. Yang kedua, laporan keuangan tahunannya dinyatakan dalam mata uang rupiah. Berikutnya itu untuk teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode dokumenter dan library research dalam pengumpulan data. Metode dokumenter digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen laporan keuangan tahunan perusahaan agrikultur yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, metode library research digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, pustaka seperti jurnal ilmiah, buku-buku, dan publikasi lainnya. Untuk data yang dari Bursa Efek Indonesia, peneliti mengambil data dari website www.idx.co.id. Untuk data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka digunakan untuk mendukung dan melengkapi analisis dalam penelitian ini. Sedangkan untuk dari data annual report, itu untuk yang mencakup informasi mengenai kinerja keuangan dan pengungkapan aset biologis perusahaan. Oke, berikutnya terkait dengan operasionalisasi variabel. Untuk variabel independen, dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah pengungkapan aset biologis. Pengungkapan aset biologis dalam penelitian ini mengacu pada PSAK 69 agrikultur dengan menggunakan 36 item pengungkapan untuk mengukur luas pengungkapan aset biologis. Digunakan indeks pengungkapan yang diperoleh dengan memberikan skor 1 untuk setiap item yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan dan skor 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, total skor yang diperoleh dari indeks pengungkapan aset biologis dibandingkan dengan total skor yang diwajibkan menurut PSAK 69 agrikultur. Oke, untuk operasionalisasi variabelnya, untuk variabel pengungkapan aset biologis, sini penulis menggunakan rumus yaitu sama dengan N dibagi K, dikali 100%, di mana N adalah total skor yang diperoleh dari tabel hasil uji, dan K adalah total skor yang diwujudkan oleh PSAK, yaitu 36. Berikutnya, untuk variabel intensitas aset biologis, pengukuran intensitas aset biologis atau IAP yang digunakan dalam penelitian Roth dan Patria 2014 yaitu intensitas aset biologis sama dengan aset biologis dibagi tentang total aset, di mana keterangannya yaitu aset biologis yaitu aset hewan atau tanaman hidup yang dimiliki oleh perusahaan agrikultur. Untuk total aset yaitu total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan agrikultur. Berikutnya yang ketiga yaitu profitabilitas. Di sini profitabilitas yaitu untuk mengukur variabel profitabilitas digunakan metode return on equity atau ROE yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan web sendiri yang dimiliki perusahaan mengutip dari Tiara Reski tahun 2019. Cara menghitung return on equity atau ROE ada sebagai berikut, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 1%, di mana laba bersih setelah pajak yaitu laba perusahaan setelah dikurangi dengan beban pajak. Sedangkan untuk total equity yaitu seluruh modal sendiri yang dimiliki entitas. Berikutnya untuk KAP ataupun kantor akuntan publik, pengukuran jenis akuntan publik
Nah, di sini menggunakan variabel dummy yang digunakan untuk mengkuantifikasi variabel yang bersifat kualitatif, mengutip dari Yurniawati et al. Tahun 2018. Variabel tersebut diukur menggunakan angka dummy dengan klasifikasi sebagai berikut. Skor 1 untuk yaitu KP yang berafiliasi dengan Big Four. Skor 0 untuk KP yang tidak berafiliasi dengan Big Four. Berikutnya, untuk metode analisis, yang pertama ada analisis deskriptif. Di sini peneliti menggunakan statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang sedang diteliti. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan karakteristik data secara ringkas dan agar mudah dipahami. Untuk kriterianya yaitu meliputi yang pertama nilai minimum, yaitu nilai terkecil yang ada dalam data, menunjukkan batas bawah dari tentang nilai yang diamati. Kedua, nilai maksimum, yaitu nilai terbesar yang ada dalam data, menunjukkan batas atas dari tentang data yang diamati. Ketiga, yaitu rata-rata atau mean, jumlah dari semua nilai dalam data yang kemudian dibagi dengan jumlah observasi, memberikan gambar tentang nilai tengah data. Keempat, yaitu simpang baku atau standar deviasi, yaitu ukuran sebaran data yang mengindikasikan sejauh mana data tersebut dari rata-ratanya. Semakin tinggi simpangan baku, maka akan semakin besar variasi dalam nilai data. Dengan melakukan analisis statistik deskriptif, peneliti dapat memperoleh informasi penting tentang karakteristik data yang sedang diteliti, seperti tentang nilai, kecenderungan nilai tengah, dan variasi nilai dalam data tersebut. Berikutnya yaitu untuk uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data atau tingkat residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov synchronic test atau KS. Pada pengujian ini, dapat kriteria signifikansi alfa yang ditetapkan sebesar 0,05. Jika p-value signifikan yang diperoleh dari pengujian lebih besar dari nilai alfa, maka dapat disimpulkan bahwa residual memiliki distribusi normal. Kedua yaitu uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas, di sini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel bebas atau independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. VIF mengukur sejauh mana variance atau suatu koefisien regresi dipengaruhi oleh korelasi dengan variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan. Selain itu, jika nilai TOL lebih besar dari 0,10, ini menunjukkan bahwasannya variabel bebas memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas dalam model regresi. Dalam penelitian ini, jika semua nilai fit kurang dari 10 dan nilai TOL lebih dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwasanya model regresi tidak mengandung multikolinearitas yang signifikan. Namun, jika terdapat variabel bebas dengan nilai fit lebih dari 10 dan nilai TOL kurang dari 0,10, maka terdapat indikasi kuat adanya multikolinearitas yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi. Mengutip dari Ghazali tahun 2016. Berikutnya yaitu dalam uji asumsi klasik, peneliti akan menggunakan uji autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya masalah autokorelasi, yaitu korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson atau uji DW. Berikut ini adalah ketentuan yang digunakan dalam pengujian Durbin Watson menurut Netherlin dan Basuki tahun 2017. Yang pertama, jika nilai D statistik Durbin Watson
lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 DL, maka hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan adanya autokorelasi dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai D terletak di antara DU dan 4DU, maka hipotesis nol diterima. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada autokorelasi dalam model regresi. Ketiga, jika nilai D terletak antara DL dan DU, antara 4DU dan 4DL, maka tidak dapat dihasilkan kesimpulan yang pasti mengenai keberadaan autokorelasi. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, pengujian pengaruh biological asset intensity, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, konsentrasi keunikan menjadi L, jenis KP terhadap pengungkapan aset biologis menggunakan analisis regresi berganda dengan model berikut, yaitu PAB sama dengan beta 0 ditambah beta 1 IAAB dan ditambah beta 2 probabilitas ditambah beta 3 KAP ditambah error. Kemudian keterangannya yaitu untuk beta 0, beta 1, dan beta 2, dan beta 3 adalah koefisien regresi yang menggambarkan pengaruh relatif dari masing-masing variabel independen terhadap pengungkapan aset biologis. Untuk PAB, yaitu variabel dependen yang menunjukkan tingkat pengungkapan aset biologis oleh perusahaan. Untuk variabel IAAB, variabel independen yang mengindikasikan tingkat intensitas aset biologis dalam perusahaan. Untuk variabel PR, yaitu variabel independen yang mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan dalam memperoleh data bersih dari model yang dimiliki perusahaan. Untuk yang keempat, KP, yaitu variabel independen yang mengklasifikasikan KP sebagai Big Four atau non-Big Four. Yang keempat, variabel E, yaitu error term, yang merepresentasikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan biologis yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Juga untuk analisis data, di sini penulis menggunakan untuk metode penelitiannya itu menggunakan analisis regresi berganda, di mana bertujuan untuk menentukan sejauh mana variabel independen tersebut berkontribusi dalam menjelaskan variasi dalam pengungkapan aset biologis oleh perusahaan. Berikutnya, itu uji statistik F untuk analisis data. Uji statistik F dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwasannya seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang disajikan dalam tabel ANOVA, mengutip dari Nazarudin dan Masugi tahun 2017. Dalam pengujian ini digunakan tingkat signifikansi alfa sebesar 5% atau 0,05. Kriteria interpretasi hasil uji statistik F adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05, maka terdapat tidak cukup bukti statistik untuk menyimpulkan bahwasanya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kedua, jika nilai signifikansi p-value kurang dari 0,05 atau 5%, maka terdapat cukup bukti statistik untuk menyimpulkan bahwasannya variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Itu untuk uji statistik F, di mana untuk menguji
hipotesis bahwa seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang disajikan dalam tabel ANOVA, yaitu tabel uji dalam uji statistik F. Maka dengan menggunakan kriteria seperti yang telah disebutkan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai apakah variabel independen secara keseluruhan berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Jadi, untuk menganalisa data, peneliti menggunakan uji statistik T untuk menguji pengaruh setiap variabel independen secara spasial ataupun satu persatu. Jadi, variabel intensitas aset biologis, profitabilitas, dan variabel KP diuji satu-satu terhadap variabel dependennya, yaitu variabel PKB, yaitu pengungkapan aset biologis. Jadi bagaimana pengaruh dari uh, PAB terhadap dari IAB terhadap PAB. Itu juga pengaruh dari profitabilitas terhadap PAB dan juga pengaruh dari KAP terhadap PAB. Jadi semua itu diuji agregasinya satu persatu antara variabel independen dengan variabel dependennya. Maka hasil dari masing-masing itu ujiannya tidak boleh lebih besar dari 0,05. Karena apa? Karena jika lebih besar dari 0,05, maka pengujian ini dinilai itu tidak signifikan. Jadi antara variabel independen, misalkan nilai nilai IAB itu kurang dari 0, lebih besar dari 0,05, maka itu variabel IAB itu tidak signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu variabel pengungkapan aset biologis. Begitu pula jika misalkan variabel profitabilitas atau PR itu memiliki tingkat signifikansi setelah diuji dengan statistik T, itu misalkan dia itu di bawah 0,05 ataupun sama dengan 0,05, maka ia memiliki tingkat signifikansi yang tinggi terhadap variabel dependennya, yaitu variabel pengungkapan aset biologis. Kesimpulannya yaitu jika nilai ujinya itu alfanya lebih besar dari 0,05 untuk uji statistik T, maka tingkat signifikansi antara variabel independen yang diuji dengan variabel dependen itu tidak signifikan ataupun tidak berpengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial ataupun secara satu persatu, yaitu. Sedangkan untuk uji statistik F ini untuk menguji hipotesis bahwa seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel independen yang disediakan dalam tabel ANOVA. Jadi perbedaannya adalah misalkan uji T itu untuk menguji satu persatu antara variabel independen terhadap variabel dependen, tapi kalau misalkan uji statistik F itu untuk menguji keseluruhan dari variabel IAB, profitabilitas, KP terhadap variabel dependennya, yaitu variabel pengungkapan aset biologis. Jadi tidak satu-satu, namun keseluruhan dari semua tiga variabel ini diuji terhadap variabel dependennya, yaitu variabel pengungkapan aset biologis. Seperti itu. Jadi berbeda antara uji statistik T dengan F. Jika T itu secara parsial, satu persatu, setiap variabel independen kepada variabel dependen. Kalau di uji F itu keseluruhan, langsung tiga variabel independen terhadap variabel dependennya. Bagaimana pengaruhnya? Jika dia itu di atas 0,05 ataupun 5%, maka dia itu tidak memiliki signifikansi yang tinggi ataupun yang signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya, jika dia itu kurang dari 0,05 ataupun sama dengan 0,05, maka tingkat signifikansi itu terdapat pada uji tersebut. Maka kesimpulannya, uji uh, statistik F ini antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen berpengaruh signifikan jikalau nilai P value-nya itu F itu di bawah 0,05 ataupun 5%. Itu. Oleh karenanya dalam penelitian ini
setelah dilakukan uji regresi satu persatu antara dengan menggunakan uji. Jadi setelah kita menormalisasikan data dari data yang diperoleh dari sekunder, itu kita akan melakukan metode statistik deskriptif terlebih dahulu, yaitu untuk mengetahui simpangan rata-rata dari masing-masing variabel yang data data dari masing-masing variabel yang akan diuji. Yaitu setelah kita deskripsikan dari masing-masing variabel itu, maka kita akan menguji normalitasnya. Ini saya akan menyimpulkan dari bab 3 ini, yaitu setelah data itu diperoleh dan setelah dilakukan uji statistik deskriptif, yaitu untuk mengetahui si pengan bakunya, meannya, mediannya, modusnya, terus juga dengan nilai min dan nilai maksimalnya, itu ternyata akan diuji untuk apakah data ini terdistribusi secara normal. Karena apa? Jika data itu tidak normal, maka tidak dapat dilakukan uji selanjutnya, yaitu seperti uji regresi, uji hipotesis, dan uji lain-lainnya. Nah, karenanya setelah melakukan uji statistik deskriptif, berikutnya yaitu uji normalitas, yaitu termasuk dalam uji asumsi klasik, seperti yang saya sebutkan tadi di sini, yaitu uji normalitas untuk mengukur apakah data ini telah terdistribusi normal dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu KS, untuk melihat kalau misalkan dia itu di bawah signifikansinya 0,05, maka ataupun lebih besar daripada 0,05, maka data itu terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika dia itu nilai alfanya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal dan tidak dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Karena apa? Karena data tidak normal dan tidak akan valid untuk diuji. Itu untuk uji multikolinearitas ini dalam uji asumsi klasik juga untuk mengukur ada nggak sih korelasi ataupun hubungan dari masing-masing variabel independen, yaitu kalau di sini kan variabel independennya itu IAB, intensitas aset biologis, profitabilitas, dan KAP. Ada nggak keterkaitan antara tiga ini? Jadi keterkaitan antara si IAB dengan PR, PR dengan KAP, ataupun IAB dengan KAP, itu semua adakah kolinearansi antara mereka? Jadi dengan indikatornya itu, nilai toleransinya diukur dengan nilai variance inflation factor atau VIF, di mana jika dengan VIF ini, jika suatu koefisien regresi ini dipengaruhi oleh korelasi dengan variabel lainnya, itu terbukti jika nilai VIF-nya ataupun variabel ataupun variance inflation factor itu lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 10. Maka jika nilai variance inflation factornya itu lebih dari 10, maka ada masalah kolinearitas. Jika kalau di bawah 10, maka nggak ada masalah kolinearitas ataupun multikolinearitas. Seperti itu. Dan juga selain VIF itu, dalam multikol ini akan diuji namanya itu uji TOL. Sebaliknya, kalau TOL ini jika lebih besar daripada 0,10, hal ini menunjukkan bahwasannya variabel bebas memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas dalam model regresi. Jadi setelah dilakukan uji VIF, maka dilakukan uji TOL dalam uji multikolinearitas. Di sini bertujuan untuk melihat apakah ada kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas dalam model regresi. Jadi antara variabel independen, apakah ada variabilitasnya terhadap model regresi yang telah kita rumuskan. Kesimpulannya, jika nilai VIF ataupun nilai variance inflation factornya itu kurang dari 10 dan nilai TOL-nya itu lebih dari 0,10, maka model regresi ini tidak mengandung multikolinearitas yang signifikan. Jadi kalau misalkan VIF-nya itu kurang dari 10 dan nilai TOL itu lebih dari 10, jadi maka itu tidak mengandung multikolinearitas.
Sebaliknya, jika nilai fitnya ataupun variance inflation faktornya itu lebih dari 10 dan nilai TOL-nya itu kurang dari 0,10, maka terdapat indikasi kuat antara adanya multikolinearitas yang perlu diperhatikan dalam analisa regresi. Karena jika ada mengandung multikolinearitas, maka tidak dapat melakukan uji yang karena data ini nggak signifikan antara satu dengan lainnya, itu nggak ada kontribusinya dan tidak ada variabilitas dalam model regresi. Tuh. Oleh karenanya harus harus memenuhi nilai fit-nya kurang dari 10 dan nilai TOL-nya itu lebih besar dari 10 itu. Sedangkan untuk menguji autokorelasi, di sini kita akan menggunakan pengujian dari uji Durbin-Watson yang di mana penulis ini mengutip dari penelitian Nazarudin dengan Basuki tahun 2017 memuat bahwasanya misalkan kalau uji autokorelasi ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya masalah autokorelasi, yaitu korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Donaldson. Jadi dengan media uji Donaldson, nilai-nilainya itu untuk melakukan penelitian apakah adanya autokorelasi dalam data yang diuji dari setiap variabel independen maupun variabel dependennya. Dengan kriteria yaitu yang pertama nilai statistiknya itu nilai D itu lebih kecil dari nilai DL atau lebih besar dari nilai DL itu. Yang kedua, jika nilai D-nya itu terletak antara DU dan 4 DU. Jadi jika nilai yang diuji itu keluar dan nilai itu terletak antara kolom DU dan kolom 4 DU, maka hipotesis ini diterima dan menunjukkan bahwasanya tidak ada autokorelasi dalam model regresi. Yang ketiga, jika nilai D ini terletak antara DL dan DU atau antara 4 DU dan 4 DL, maka dapat disimpulkan enggak yang pasti, maka tidak dapat disimpulkan yang pasti bahwasanya ada autokorelasi atau tidaknya. Seperti itu. Jadi untuk menguji regresi apakah adanya autokorelasi dalam regresi yang telah ditentukan, maka harus dilakukan uji autokorelasi untuk melihat dari masing-masing variabel independen dan variabel dependennya apakah terjadi autokorelasi dan juga dalam model regresi yang telah ditentukan. Jika terdapat autokorelasi, maka harus dilakukan perubahan dari model regresi yang akan diuji. Seperti itu, karena terdapat adanya autokorelasi dalam regresi yang akan diuji. Seperti itu. Kesimpulannya, yang pertama itu jika nilai D-nya itu lebih dari DL ataupun lebih besar dari 4DL. Yang kedua, jika nilainya D-nya itu ataupun nilai yang diuji itu di antara DU dan 4DU. Yang ketiga, jika nilai D-nya itu terletak di antara DL dan DU atau antara 4DU dan 4DL. Itu. Untuk uji hipotesis kan sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu di sini kita menggunakan uji regresi berganda, di mana variabel dependennya itu nilai PAB ataupun pengungkapan psikologis. Untuk variabel independennya yaitu ada IAB ataupun intensitas psikologis. Yang kedua itu ada PR ataupun profitabilitas. Yang ketiga itu ada KP ataupun kantor kepada publik sebagai variabel dummy. Ini juga sudah. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf jika terdapat kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.